Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Ini ada NMAX garapan saya yang udah ngantri cukup lama. Jadi ini motor tuh nggak mau hidup Kang Bro. Ini akhirnya drop malah. Kemarin waktu pertama kesini itu dia, jadi dikontak gini kan. Ketika disetar itu nggak mau. Intinya nggak mau starter tangan lah, nggak mau hidup. Motor ini ditaruh di mobil lah, di towing gampangnya lah bahasanya kayak gitu. Jadi nggak mau hidup sama sekali ya, karena motor ini kan nggak ada engkolannya. Ketika aki itu nggak mau, starter nggak mau, ya udah. Ini udah beberapa kali dibawa ke bengkel katanya sih, tapi belum juga sembuh motornya ini. Nah setelah saya cek-cek, ya ini kalau digoyangkan gini kontaknya mau dimatikan. Nah ini layarnya malah hidup tapi ngeblank putih. Setelah saya cek, biasanya kan kalau di Matic Yamaha yang udah sistem model ACG kayak gitulah. Nah Yamaha pelali jenengnya aku. Nah kayak gitu kan sering yang namanya kayak kode 12, orang-orang kan bilang kayak gitu ya. Nah ini setelah saya cek di soketnya sini memang terjadi kebakar yang bro di sini. Ya gosong-gosong ya, di sini ada gosong-gosong. Sorry gambarnya kurang jelas. Ini coba saya buka ya di soketnya sini. Nah kayak gini kurang lebihnya. Nah kurang lebihnya kayak gini. Ya ini terjadi gosong. Di sini juga gosong. Nah ketika ini terjadi gosong, fungsi starter itu juga nggak fungsi Kang Bro. Jadi ini tahu sendiri kan, ini kan kabelnya kabel besar atau kabel tegangan tinggi ya. Jadi kelemahan Yamaha NMAX itu kayak gini. NMAX Aerox itu sering kebakar di sini. Soketnya itu kurang kenceng. Nah kalau di Honda rata-rata, kalau jenis-jenis Beat dia masih pakai soket, tapi kalau yang udah 150-an dia langsung nembak ke ecu gitu loh. Jadi jarang kebakar, tapi nggak menutup kemungkinan sering juga kendor di Honda. Cuman soket ini kan sederhana sekali ya, celep gitu aja ya. Kalau di Honda kan ada kancingannya. Pokoknya soket ini tuh rawan sekali, gerak dikit. Apalagi ini kalau di Yamaha ini kan posisinya di sini. Misal habis nerabas banjir atau apa kita nggak tahu. Ini rawan sekali kebakar memang. Kelemahannya udah sering sekali penyakit kayak gini. Nah ini juga bisa menyebabkan aki drop, karena kan anggaplah ini kan konslet gitu ya. Ini bisa menyebabkan aki drop. Jadi caranya ya kita ganti soket dengan tegangan tinggi. Tapi untuk memastikan bener ini atau enggak penyakitnya ya kan. Nah ini kan karena akinya drop, nanti saya coba pakai aki. Terus ini tuh kita sambungin langsung bisa. Jadi kita potong semua kabelnya, kita sambungin jumper dulu lah. Jangan untuk pemakaian lama, di jumper dulu untuk pengetesan. Ya nanti setelah di jumper kok dia mau hidup normal, nah baru kita ganti menggunakan soket yang bagus. Oke, saya akan coba potong dan jumper ya. Nah oke Kang Bro, ini kabelnya udah saya sambungin. Jadi kita potong tadi. Nah ini soketnya ini tadi yang udah kebakar kayak gini ya kan. Nah ini kita potong, terus kita sambung seperti ini. Nah jadi misal kabel merah ya ketemu merah biru kayak gitu. Nah ini kabelnya di sini. Nah ini ya kan kabelnya di kabel ini. Nanti saya kasih linknya lah ya, mudah-mudahan nggak lupa. Di kabel ini itu dia, jadi kita beli itu 3 kabel kayak gini, itu dia udah ada bulat-bulatannya. Jadi kabel yang sini udah dikeprek, terus ada sisanya bulat gitu. Tadi nggak tak videoin sih. Jadi kabel yang lama itu kan kita kupas, terus tinggal masukkan yang besi bulatnya ke kabel yang baru, dimasukkan ke besi bulat, terus dijepit pakai tang gitu aja, dijepit gini, plek gitu ya pakai tang, dia udah kekunci. Jadi sistemnya dikeprek lah ya. Nah nanti ketiga-tiganya ini kita gitukan sama yang ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan solder kalau misal nggak yakin, bisa disolder. Karena di paket pembeliannya juga udah dikasih kayak gini, isolasi bakar kayak gini. Jadi di sambungannya itu nanti lah lampunya malah mati.
di sambungannya bisa kita kasih isolasi bakar kayak gini. Nah ini ada isolasi bakarnya kayak gini. Sambung. Nah soketnya berubah di sini Kang Bro, di sini soketnya ini kuat, nggak kayak yang seperti ini. Nah ini soketnya itu modelnya itu colokannya ya, kalau kita lihat colokan, kalau teman-teman lihat di lubang colokan antena ya hampir seperti itu, antena parabola kayak gitu. Jadi soketnya itu bulat, terus tengahnya ada cenilannya gitu, bulat terus ada cenilan di tengah sini. Jadi ketika dicolokin dia slep gitu, kenceng, terus di sini kunciannya juga kenceng dia. Jadi insya Allah nggak gerak-gerak. Ini kabelnya besar-besar semua, jadi aman. Ini pengalaman saya yang kayak gini itu lebih kuat daripada yang seperti ini ya. Terus ini juga enggak untuk motor NMAX aja, enggak. Kita beli yang eceran kayak gini tuh ada. Terus beli yang satu set, misal kayak bungkus Yamaha kayak gini. Nah, kayaknya sih bukan Yamaha ori sih. Nah, langsung set kayak gini juga ada. Langsung bijian juga ada di toko-toko kabel yang model soket kayak gini juga ada. Nah ini berlaku biasanya di CBR ya, CBR yang kayak gini. Nah CBR yang seperti ini banyak sekali kasus gosong di area soket. Spoolnya juga sering gosong CBR seperti ini. Nah itu bisa juga pakai colokan yang kayak gini ya, daripada disambung langsung ya kan, takut kenapa-kenapa, misal ada konslet apa kan, takut dikasih soket kayak gini. Oh dilihat rame ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bungkus lagi pakai isolasi sini atas bawah. Nah terus kita amankan. Kalau bisa ini posisinya udah nggak di sini, agak dinaikkan gini, agak dinaikkan ke atas biar nggak terlalu kena air lah ya, biar lebih aman. Sekarang kita coba. Akinya tadi kan drop, ini mau saya cas. Ini kebetulan aku punya aki motor CBR, jadi ini akinya belum nggak sampai 12 volt sepertinya, agak drop juga karena lama nggak dipakai. Kita coba dulu. Nah tadi nggak mau kan diginikan. Nah sekarang udah mau. Sekarang coba start ya. Nah bisa untuk nyetar. Weh alhamdulillah ya, aman. Wes enak. Oke ya, jadi kalau teman-teman punya kasus seperti ini, sering terjadi NMAX ya, akinya gampang drop. Ini yang bukan yang ada casnya ya, ini enggak remote. Yang ada kan ada yang ada casnya di sini itu, kalau sering drop ada penyakit lainnya. Pokoknya intinya starter sering nggak kuat gitu, krek lah, itu awal tanda ketika motor itu soketnya mulai gosong. Biasanya starternya kadang nyangkut, kadang enggak, kadang akinya bisa drop sendiri. Nah itu awal muasal soket ini mulai kebakar ya, atau pengisiannya nggak maksimal, biasanya kayak gitu. Oke gitu aja dulu yang bisa saya share kali ini, simple tapi sayang nggak saya videoin fullnya. Isinya kayak gitu. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.